Malam Mencekam, Part 1. Hutan lebat yang mengelilingi desa itu selalu memberi kesan menakutkan, terutama pada malam hari. Seakan-akan, hutan tersebut menyimpan rahasia yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Desa kecil ini, terletak jauh dari kota, hampir tak terjamah oleh peradaban modern. Di sini, orang-orang hidup sederhana, menjalani rutinitas harian mereka dengan tenang. Namun, ada satu malam yang akan mengubah segalanya, malam yang penuh dengan kegelapan dan ketakutan. Malam itu, angin bertiup kencang, menghempas daun-daun yang bergoyang, seakan berbisik sesuatu yang tak bisa dimengerti. Cahaya bulan tampak terhalang oleh awan tebal yang perlahan menggulung langit. Suara hutan yang biasa terdengar menenangkan, kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih menakutkan. Desir angin, gemerisik dedaunan, dan suara serangga yang biasanya mengiringi malam, kini terhenti sejenak, seakan alam pun ikut merasakan kegelisahan yang menyelimuti desa. Di ujung desa, sebuah rumah tua berdiri dengan megah meski sudah usang. Rumah itu milik Pak Taufik, seorang lelaki tua yang dikenal oleh warga setempat karena sifatnya yang tertutup. Ia jarang berinteraksi dengan orang lain, lebih memilih untuk menghabiskan waktu di rumah yang telah menua bersama dirinya. Sejak kematian istrinya beberapa tahun yang lalu, rumah itu semakin terasa sunyi. Banyak orang di desa yang mulai menghindari rumah itu, berbisik-bisik tentang hal-hal aneh yang terjadi di dalamnya. Pak Taufik sendiri tidak pernah berbicara banyak tentang rumahnya. Hanya sedikit yang tahu bahwa rumah itu memiliki sejarah yang panjang. Dahulu, rumah itu dibangun oleh kakek neneknya, yang menurut cerita, adalah pasangan yang sangat mencintai hutan di sekitar mereka. Namun, setelah beberapa peristiwa tragis yang terjadi di rumah itu, orang-orang mulai percaya bahwa rumah itu terkutuk. Ada yang mengatakan bahwa setiap malam, rumah itu dipenuhi dengan suara-suara aneh, suara langkah kaki, pintu yang terbuka dengan sendirinya, atau bahkan bisikan yang terdengar seperti percakapan, meski tak ada siapapun di dalamnya. Pada malam itu, seperti biasa, Pak Taufik duduk di ruang tamu rumahnya yang gelap, dengan api unggun yang hanya menyisakan bara. Secangkir teh hangat ada di meja di sampingnya, namun pandangannya kosong, seakan jauh ke dalam pikirannya. Ia merasakan malam itu berbeda. Ada sesuatu yang tak beres, sebuah perasaan tidak nyaman yang tiba-tiba datang begitu saja. Namun, ia mencoba untuk tidak memikirkannya. Ia sudah terbiasa dengan keheningan malam. Hutan yang mengelilingi rumahnya adalah teman lama, dan ia sering menghabiskan waktu di tengah kesunyian tersebut, meresapi setiap suara yang datang dari alam. Namun, malam itu, suara-suara dari luar rumah tampak semakin aneh. Ia mendengar suara gemerisik dedaunan yang berbeda dari biasanya. Bukan hanya angin, tetapi seperti ada sesuatu yang bergerak di luar sana, sesuatu yang lebih besar, lebih berat. Pak Taufik berdiri dan mendekati jendela. Ia mengintip keluar, namun tidak melihat apa-apa. Hanya kegelapan yang pekat dan pohon-pohon yang bergoyang. Angin semakin kuat, seolah-olah hendak membawa sesuatu yang tak tampak oleh mata. Pak Taufik menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar. Bukan hanya sekali atau dua kali, tetapi berulang kali, di lantai atas rumahnya. Suara itu semakin jelas, seolah ada seseorang yang sedang berjalan di atas sana. Pak Taufik terdiam, jantungnya berdebar keras. Ia tahu benar bahwa ia tinggal seorang diri di rumah itu. Tidak ada seorang pun yang datang malam itu, tak ada tamu, tak ada pengunjung. Dan pasti, tak ada orang yang bisa berada di lantai atas. Ia meraba dinding, mencari-cari kenapa perasaan takut itu begitu kuat merasukinya. Semakin lama, suara langkah kaki itu semakin keras, semakin cepat. Pak Taufik merasa seperti ada sesuatu yang mendekat. Sementara itu, langkah kaki di lantai atas semakin jelas. Seakan-akan seseorang sedang berlari ke arahnya. Pak Taufik pun merasakan suasana semakin panas. Tubuhnya terasa kaku, namun ia berusaha tetap tenang. Ada sesuatu yang tak biasa, dan ia harus mencari tahu apa yang terjadi. Dengan langkah perlahan, Pak Taufik menuju tangga yang mengarah ke lantai atas. Suara langkah kaki itu semakin terdengar jelas di telinganya, dan dalam setiap langkah yang ia ambil, rasanya semakin dekat. Ketegangan menyelimuti tubuhnya, seakan kegelapan malam itu sedang menghimpitnya. Tak ada suara selain suara langkah kaki yang berderap di tangga. Namun saat ia hampir mencapai lantai atas, suara itu tiba-tiba berhenti. Keheningan yang menyelimuti membuat tubuh Pak Taufik semakin kaku.
Ia berdiri sejenak di hadapan pintu kamar tidur yang tertutup rapat. Tangan Pak Taufik gemetar saat hendak meraih gagang pintu. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih jahat yang menunggunya di dalam sana. Dengan keberanian yang tersisa, ia membuka pintu kamar. Namun, di dalam kamar itu, yang ia temui bukanlah sesosok manusia atau hantu seperti yang ia bayangkan. Di tengah kamar yang gelap itu, berdiri sebuah bayangan besar yang tampak seperti manusia, namun wajahnya tak bisa terlihat dengan jelas. Sebuah sosok yang mengerikan, dengan mata yang bersinar merah menyala, menatap Pak Taufik tajam. Wajahnya buram, seakan-akan wajah itu adalah sebuah bayangan yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Pak Taufik tercekat, suaranya tercekat di tenggorokan, tak bisa keluar. Ia ingin berteriak, namun bibirnya terasa kaku. Bayangan itu mulai bergerak mendekat, langkahnya berat dan menakutkan. Ada bau yang menyengat, seperti bau busuk yang menguar dari sosok itu. Pak Taufik mundur perlahan, berusaha menjauh, namun kakinya terasa seperti tertanam di tanah. Suara gemuruh mulai terdengar, seolah ada ribuan suara yang bersatu dalam satu gelombang ketakutan. "Aku tidak akan pergi, Pak Taufik." Suara itu terdengar di telinga Pak Taufik, suara berat dan dalam yang seolah datang dari dalam bumi. Suara yang penuh ancaman, seperti suara dari dimensi yang berbeda. Pak Taufik merasa tubuhnya semakin lemas. Ia tidak bisa bergerak, tidak bisa melawan. Bayangan itu semakin dekat, dan kini, bayangan itu berdiri tepat di hadapannya, menatap dengan mata merah menyala. Pak Taufik terdiam, tubuhnya hampir tak bergerak. Di saat yang sama, ia mendengar suara bisikan lembut yang datang dari belakangnya. "Jangan berbalik, Pak Taufik." Pak Taufik menutup matanya, namun ketakutannya semakin memuncak. Ia tahu, malam ini akan menjadi malam yang paling mencekam dalam hidupnya. Tapi itu baru awal dari semuanya. Bayangan itu hanya satu dari banyak kegelapan yang akan datang. Tunggu episode selanjutnya, makanya like, komen, dan subscribe untuk mengetahui episode selanjutnya.